生辰哥，我叫霍展吉，还说无双珠是得天独厚的机会。不上妖队了，后生待命。Hai para sobat pecinta Donghua, gimana kabarnya? Saya harap semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita salah satu Donghua yang berjudul The Land of Miracles, yang telah memasuki episode yang ke-13. Sebelum memasuki alur ceritanya, ada beberapa hal perlu diperhatikan. Yang pertama, pastikan ambil posisi rebahan yang enak biar enjoy nikmati alurnya. Yang kedua, pastikan yang lagi nongkrong jangan lupa kopi dan udutnya. Yang ketiga, pastikan yang baru mampir agar bisa pencet tombol merah dan loncengnya, agar tidak ketinggalan alur cerita episode berikutnya. Baiklah, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya kita melihat Lan Ge dan Fan Hua akan keluar dari kota Shengfa. Namun di perjalanan mereka dihadang oleh Sheng Lian beserta para prajuritnya, yang mana prajuritnya yang ia bawa di tingkat ke-7 semua dan prajurit pilihan dari kota Sheng. Lan Ge dan Fan Hua pun ingin dibawa untuk diinterogasi perihal mutiara tak tertandingi. Sebelumnya Lan Ge pun sedikit kesal kepada Sheng Lian dan tidak ingin menuruti mereka. Baku hantam pun hampir saja terjadi, tapi Fan Hua berhasil menenangkan Lan Ge, yang dimana jika mereka membuat keributan di kota Shengfa maka mereka akan mendapat masalah. Dan akhirnya mereka pun menuruti Sheng Lian. Mereka pun dibawa ke sebuah penginapan pabrik persik. Sheng Lian pun menginterogasi satu persatu dengan memisahkan Lan Ge dan Fan Hua, agar ia bisa mendapatkan informasi yang akurat tentang mutiara tak tertandingi serta tidak dibodohi oleh mereka. Namun Sheng Lian pun belum menyadari bahwa kekuatan mutiara tak tertandingi yang dimiliki Lan Ge dan Fan Hua sangatlah unik, yang mana jiwa mereka pun jadi satu. Dan mereka pun bisa berkomunikasi melalui jiwa mereka masing-masing tanpa disadari oleh Sheng Lian. Fan Hua pun telah membuat rencana agar mereka bisa meloloskan diri dari Sheng Lian, dan Lan Ge pun menyetujui tentang rencana yang dibuat Sheng Lian. Mereka pun menjalankan rencananya dengan memancing Sheng Lian percaya bahwa mutiara tak tertandingi hanya mereka yang bisa memanggilnya dan keberadaannya di lautan. Alhasil Lan Ge pun berhasil menjalankan rencana Fan Hua dengan terus memancing Sheng Lian. Sheng Lian pun memilih membawa Fan Hua ke pantai dibanding Lan Ge karena Lan Ge mempunyai elemen air dan ketika ia membuat masalah maka akan sulit dihadapi. Tapi Fan Hua bukan elemen air, maka mereka membawa Fan Hua. Sesuai rencana Fan Hua, mereka pun membawa Fan Hua ke pantai dan seakan-akan Fan Hua memanggil mutiara tak tertandingi. Namun dengan kekuatannya ia meneleportasikan Lan Ge ke pantai dan melepaskan borgol Lan Ge. Seketika itu Fan Hua pun meneleportasikan Lan Ge kembali, lalu Fan Hua pun meneleportasikan dirinya dari sana dan mereka berdua pun berhasil kabur. Sontak membuat kesal Sheng Lian. Kemudian mereka pun berpindah pantai lainnya untuk melakukan pelenyapan kutukan. Dengan menggunakan segel pemusnah spiritual yang mereka dapat dari menjadi pertandingan ganda 3 wilayah besar. Ketika mereka menggunakan segel spiritual tersebut, sontak segel tersebut pecah berkeping-keping dan hancur. Episode pun berlanjut. Terlihat Lan Ge di sini begitu kesal dan emosi karena segel spiritualnya hancur.
Dan ia pun mencoba kekuatan ilahinya dan ternyata mereka berdua pun masih terhubung dan segel spiritual tersebut pun tidak berhasil memecahkan kutukan mereka. Lan Ge pun tetap merengek seperti anak kecil karena tidak bisa menghilangkan kutukan tersebut. Fan Hua pun menyarankan agar tidak perlu sedih. Ia pun menyarankan agar mereka berdua berusaha kembali untuk mencari kekuatan 7 ilahi lainnya. Kemungkinan dengan mereka mengumpulkan semua kekuatan ilahi tersebut bisa menghilangkan kutukan mereka. Dan tak berselang lama San Chen dan Huo Liji pun datang melalui portal menemui Lan Ge dan Fan Hua. San Chen pun mengatakan agar mereka mengikutinya, karena ada seseorang yang ingin bertemu mereka. Mereka pun dibawa melalui sebuah portal. Terlihat ada seseorang yang menunggu. Dan sosok ini pun tidak terlihat asing. Yang mana sebelum-sebelumnya karakter ini telah dimunculkan baik yang telah diceritakan San Chen maupun yang telah memperhatikan Lan Ge dan Fan Hua. Ia pun di sini memperkenalkan dirinya. Ia pun bernama Huo Zanji. Huo Zanji sendiri adalah seorang komandan perang. Yang mana karakter ini banyak dikaitkan adalah cucunya Tang San. Di karakter Dong Hua Soul Land. Seketika Fan Hua pun langsung memberi hormat kepada Komandan Huo dan memperkenalkan dirinya. Namun terlihat Lan Ge pun masih sontak kaget dan masih tak percaya bahwa ia telah bertemu yang telah diceritakan oleh San Chen sebelumnya. Lalu ia pun juga memberi hormat dan memperkenalkan dirinya. Komandan Huo pun menjelaskan maksud dan tujuannya menemui Lan Gua dan Fan Hua. Komandan Huo menginginkan Lan Gua dan Fan Hua untuk menjadi mitranya. Yang mana ia mengatakan bahwa jika mereka ingin menjadi mitranya, sebaiknya sebelum usia 30 tahun mereka sudah memenuhi kualifikasi. Yang mana kualifikasi mereka adalah mampu mencapai tingkatan 9 sebelum usia yang disebutkan. San Chen pun juga mengatakan kepada Lan Ge dan Fan Hua, mulai sekarang mereka harus terus menggunakan mutiara tak tertandingi mereka untuk terus meningkatkan tingkatan mereka. Dan tak perlu banyak pertanyaan apa maksud dan tujuannya karena akan menjadi beban mereka saja. Dan selama ini San Chen dan Komandan Huo tahu bahwa mereka telah mendapatkan mutiara tak tertandingi. Dan Komandan Huo pun sengaja mengutus San Chen untuk mengikuti pertandingan ganda tersebut agar ia bisa melihat perkembangan kekuatan Lan Ge dan Fan Hua. Komandan Huo menyebutkan bahwa mutiara tak tertandingi adalah salah satu senjata mutiara ilahi yang terunik dari 7 mutiara ilahi lainnya. Dan mereka adalah orang pilihan yang telah diberkahi untuk menggunakannya. Komandan Huo pun menyarankan agar mereka segera menjadi kuat agar mereka bisa menjadi mitranya. Terlihat Lan Ge pun sempat berkata bahwa mutiara tak tertandingi membawa kesialan bagi dia. Makanya ia berusaha menghilangkan kutukan itu namun setelah ia mendapatkan segel spiritual dan ingin menghilangkan kutukan itu. Seketika segel tersebut hancur dan mereka berdua tetap terhubung dengan mutiara tak tertandingi tersebut. Komandan Huo pun menjelaskan, jika dengan mudah dapat dihilangkan maka bukan senjata ilahi namanya. Dan ia pun mengatakan, jika ingin benar-benar sepenuhnya mengendalikannya maka bisa dilakukan namun syaratnya kultivasi tingkatan mereka berada di tingkat 10 ke atas. Dan Komandan Huo pun mengakhiri pembicaraan mereka dengan mempertegas kembali ke Lan Ge dan Fan Hua bahwa mereka harus semakin kuat sebelum usia 30. San Chen pun mengembalikan mereka kembali. Terlihat Lan Ge di sini penuh semangat dan yakin untuk mencapai ke tingkatan 10. Seketika jemputan Fan Hua pun muncul. Fan Hua pun berencana kembali ke kota hikmatnya. Dan terlihat Lan Ge juga kembali ke kotanya. Namun terlihat di dalam perjalanan Fan Hua pun seakan senang dan terbebas dari Lan Ge. Namun tiba-tiba Lan Ge pun muncul kembali dengan menggunakan kekuatan ilahi mentransport dirinya masuk ke kapalnya Fan Hua. Lan Ge pun menawarkan pergi bersama ke kota hikmat dan belum mau pulang ke kota Lannya. Fan Hua pun langsung meminta uang perjalanannya. Jika ingin pergi bersama ke kota hikmat dengan meminta 1000 koin emas. Tawar-menawar pun terjadi dan membuat Lan Ge begitu kesal. Namun Lan Ge pun menyetujuinya. Ketika di perjalanan Fan Hua pun memberikan Lan Ge sebuah makanan kue kering keras. Sontak Lan Ge pun kaget karena ia telah membayar 800 koin emas namun makanan ia dapatkan cuma sepotong kue kering keras. Terlihat Lan Ge pun tidak percaya jika tidak ada makanan lain di kapal. Ia pun mengobrak-abrik isi dapur kapal namun ia tetap tidak menemukan makanan. Fan Hua pun menjelaskan bahwa wilayah Fa adalah wilayah miskin yang mana para rakyatnya menderita karena kekurangan makanan.
dan pemerintah pun mengeluarkan sebuah himbauan bahwa makanan yang bernutrisi hanya diberikan terkhususnya kepada anak-anak dan orang tua terlebih dahulu. Dan pada saat bersamaan 12 kuil suci meminta agar para pemuda penegak kebenaran yang masuk usianya 18 hanya bisa memakan kue kering keras saja. Sontak Lan Ge pun seperti bersimpati terhadap Fan Hua. Namun sedikit menanyakan bahwa apakah Fan Hua tidak mengarang cerita dan berusaha menipunya. Setelah obrolan itu, terlihat kota hikmat pun berada di depan mata. Lan Ge pun ingin bermain-main di kota hikmat untuk beberapa hari. Lalu Fan Hua mengatakan kepada Lan Ge setelah ia menepi ia ingin pergi ke kuil suci untuk mengambil lembaran suci ke-6-nya. Dan menyuruh Lan Ge untuk pergi mendahului ke kota hikmat. Namun Lan Ge sempat mau ikut untuk pergi ke kuil suci tapi Fan Hua menjelaskan bahwa tidak sembarang orang yang bisa memasuki kuil suci tersebut. Fan Hua pun meminta tolong agar Lan Ge bisa menyerahkan semua uang yang telah dapat kepada guru Deng yang rumahnya ada di harapan kota. Lan Ge pun menerimanya. Dengan tengilnya sudah berpikiran makanan yang lezat dan para wanita cantik yang akan menunggunya di sana. Scene berpindah, di mana Lan Ge telah memasuki kota hikmat. Lan Ge pun bertemu dengan adik kecil. Lalu ia pun menanyakan tentang perihal alamat dari Rumah Harapan dan kebetulan adik kecil yang bernama Yongxian itu dari Rumah Harapan. Lalu Yongxian pun mengantarnya ke sana. Kemudian Lan Ge pun sudah sampai di Rumah Harapan. Lan Ge pun bertemu dengan Guru Deng serta memberikan semua uang kepada Guru Deng yang telah dititipkan oleh Fan Hua sebelumnya. Terlihat Guru Deng sedang menangis haru dan mengatakan anak-anak akhirnya bisa tertolong berkat Fan Hua. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Lan Ge, dan mengatakan bahwa Fan Hua adalah orang yang telah banyak berkorban dan sangat peduli dengan anak-anak. Seketika Lan Ge pun seakan merasa bersalah kepada Fan Hua, telah menyangka sebelumnya Fan Hua adalah manusia matre dan pelit. Yang ia lakukan hanya demi uang. Namun semua ternyata semata-mata demi menyelamatkan anak-anak yang ada di kota hikmat. Lalu Lan Ge pun meminta Guru Deng menceritakan masa lalu Fan Hua karena Lan Ge ingin tahu kehidupannya sejak kecil. Di sisi lain terlihat Fan Hua telah sampai ke kuil suci. Ia pun mengambil lembaran suci ke-6-nya. Kembali ke Lan Ge, terlihat ia sedang bermain dengan adik kecil Yongxian beserta adik kecil lainnya. Lan Ge pun menghibur mereka dengan memperlihatkan sebuah sulap. Adik-adik kecil pun terlihat senang dihibur oleh Lan Ge. Dan ia pun memperlihatkan sulap lainnya dengan menggunakan kekuatan teleportnya dari mutiara tak tertandingi menghadirkan Fan Hua. Fan Hua pun seketika muncul, dan mereka pun terlihat bersama-sama menghibur adik-adik kecil tersebut. Scene pun berpindah, di mana terlihat Fan Hua dan Lan Ge sedang mengobrol di atas atap perumahan kota. Lan Ge menanyakan tentang rencana Fan Hua selanjutnya. Fan Hua pun mengatakan bahwa rencana hanya berlatih dan berlatih sesuai petunjuk dari Komandan Huo dan San Chen sebelumnya. Ia harus bertumbuh lebih kuat dan harus masuk di tingkatan 10 sebelum usianya menginjak 30 tahun. Lan Ge pun menanyakan kembali tentang perihal maksud dari Komandan Huo dan San Chen dan Fan Hua pun tidak tahu. Namun ia percaya terhadap perkataan Komandan Huo. Dan mengatakan bahwa jika ia nanti menjadi mitranya adalah suatu kehormatan terbesar baginya serta menjadi mitranya pasti akan bisa membantu orang yang lebih banyak lagi. Dan Lan Ge pun di sini sedikit heran karena hidupnya Fan Hua hanya dihabiskan untuk membantu orang lain. Fan Hua pun menjelaskan bahwa ia adalah anak yatim piatu yang dibesarkan di Rumah Harapan dan telah diangkat sebagai anak. Jika tidak ada mereka semua maka Fan Hua tidak akan seperti sekarang ini. Dan Lan Ge pun mengerti dengan keadaan Fan Hua, yang mana ia sebelumnya telah salah sangka terhadap Fan Hua. Setelah apa yang ia lihat Lan Ge di sini terketuk hatinya. Ia pun mengatakan kepada Fan Hua akan pulang ke kota Lannya. Dan berencana mendirikan Rumah Harapan di kotanya dan meminta uang kepada ayahnya untuk membangunkan Rumah Harapan tersebut. Dengan sedikit menyombongkan diri Lan Ge pun berkata kepada Fan Hua kalau ayahnya adalah pemilik kekuasaan di kota kebebasan. Maka tidak sulit untuk membangun sebuah rumah harapan apalagi ia adalah seorang pangeran kota kebebasan yang selanjutnya akan menjadi penerus dari kota kebebasan. Dan Fan Hua sedikit menyentil bahwa jika orang tua Lan Ge akan tidak mudah memiliki anak seperti Lan Ge yang jalan pikirannya selalu kekanak-kanakan. Obrolan pun berlanjut hingga larut di mana mereka masih bergurau saling ejek dan sampai larut malam. Keesokan harinya, terlihat di mana orang tua Lan Ge sedang meributkan akan kedatangan Lan Ge.
yang mana sudah terdengar kabar bahwa anaknya telah menjuarai pertandingan. Di sisi lain terlihat Lan Ge sedang di perjalanan pulang ke kotanya. Ia sempat kesal jika ayahnya dahulu sempat menipunya dan ia ingin segera pulang dan memberitahukan kepada ayahnya untuk membangunkan rumah harapan. Dan film pun bersambung. Oke deh, sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye. Later!